Anaknya sekolah sini semua, dekat-dekat sini ya. Yang jauh nggak? Mana yang paling jauh? Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Yayasan TK Islam Baitussalam, yang ketiga pembahasan kegiatan anak dan perpisahan, yang kelima acara parenting, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh pembagian door prize, dan yang kedelapan penutup. Beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya sampai yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya di sini selaku ketua yayasan. Namun secara data saya pun selaku kepala sekolah. Jadi ini merupakan pertama kali bagi kami untuk mengadakan parenting skill. Tidak banyak yang saya sampaikan Bu selaku ketua yayasan, karena yang saya tahu ini parenting skill ini karena banyak ibu-ibunya. Setelah ini mungkin nanti saya undur diri karena selaku ketua yayasan yang merangkap kepala sekolah juga nanti langsung turun jabatan jadi babysitter Bu. Jadi saya harus mengurusi anak-anak, karena kebetulan saya juga punya anak nomor 3 di umur 2 tahun. Jadi saya harus mengontrol anak-anak. Jadi setelah ini saya serahkan sepenuhnya kepada istri saya. Bagaimana tata tertib jalannya acara itu saya serahkan kepada istri saya. Hanya saja tadi saya dengar dari urutan acara itu sebaiknya ditukar. Jadi setelah ini langsung diacarakan adakan parenting skill. Mengenai pembahasan tentang kegiatan anak sekolah itu nanti setelah parenting skill sudah selesai. Kenapa? Karena ya bagaimanapun kita tidak tahu, karena ibu suami ini mempunyai kegiatan di luar. Jangan sampai nanti mengganggu kegiatan yang ada di luar beliau. Kalau untuk yang ini, kalau hanya sekedar membicarakan kegiatan sekolah, kalaupun tidak selesai bisa lewat WA, ya, bisa lewat WA, bisa didatangi rumah ke rumahnya, masih bisa sempat. Kalau memang tidak selesai nanti. Yang utamanya kan memang ini kegiatan parenting skill, maka kita langsung memasuki acara utama ataupun acara inti. Begitu pembacara ya. Setelah ini ditukar saja urutannya. Itu saja Bapak Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati. Lebih dan kurang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan nabi ba'da. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan, Masya Allah saya bisa bertemu dengan ibu-ibu. Jujur saya baru pertama ini Bu masuk daerah sini, yang sungai ya, sampai 8 pokoknya, atau sampai berapa Bu? Sampai 8, Masya Allah. Alhamdulillah bisa bertemu ibu-ibu, suatu kesyukuran kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu ya. Masya Allah, ini pertemuan begini Bu, ini Masya Allah ini merupakan suatu silaturahim ya, dimana manfaat silaturahim itu adalah Insya Allah bisa memanjangkan rezeki, memanjangkan umur ya, memberikan manfaat yang sangat besar ya. Baik, salawat dan salam kita sampaikan kepada kedua kita Nabi Allah Muhammad SAW, karena dengan diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi inilah kita akhirnya bisa mendapatkan petunjuk bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita di muka bumi ini dengan berbagai peran kita. Apakah kita peran kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai menantu, ya itu semuanya sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini. Semoga kelak salawat syafaatnya sampai kepada kita semua. Baik, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua santai aja ya. Jadi mungkin lebih ke sharing, lebih ke cerita-cerita aja lah. Kita enaknya gimana nanti ibu-ibu kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi terkait saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan bagaimana cara mendidik anak dalam Islam. Jadi Masya Allah Bu, sebenarnya ketika berbicara mengenai mendidik anak, tentu ini merupakan tugas orang tua ya. Dan orang tua itu ketika, yang namanya orang tua ya, ketika kita mungkin dulu sebelum menikah, kemudian akhirnya menikah, hamil, punya anak, otomatis jadi orang tua. Benar nggak? Benar, otomatis ya. Tahu nggak, tapi udah jadi orang tua. Ketika bayi kita lahir dari rahim kita, gitu, udah jadi orang tua kita. Gitu ya, Masya Allah. Ini anugerah yang luar biasa. Nah, anak itu katanya anugerah. Tapi kok banyak ibu yang stres sih? Katanya anak anugerah, katanya anak rezeki. Tapi kok banyak yang stres kita sebagai orang tua. Nah, itulah mungkin pentingnya kita memiliki pengetahuan bagaimana kita menjadi orang tua yang baik. Ya. Nah, sebelum saya berbicara mengenai orang tua, ini lebih khususnya sebagai ibu, ya.
Jadi saya berkatakan bahwa sekarang tuh berbicara masalah perempuan dulu ya. Allah itu sangat memuliakan perempuan. Jadi keberadaan ibu-ibu ini, Masya Allah. Sebenarnya sadar nggak ibu-ibu? Kalau ibu-ibu itu sangat Allah muliakan. Sadar nggak? Atau belum? Belum, ya. Jadi Islam itu sangat memuliakan seorang perempuan. Ya, kalau dibayangkan kita sebelum datangnya Islam, Bu, perempuan itu ibaratnya kaum yang dipinggirkan. Ya, kalau kita lihat di zaman Romawi dan sebagainya, atau nggak usah jauh-jauh lah zaman Romawi ya, di zaman sebelum Islam datang, perempuan itu hanya sebatas manusia pelengkap, ya, hanya sebatas untuk memuaskan hawa nafsu laki-laki. Ya, tidak memiliki peran apakah dia seperti ini, nggak bisa nih, apalagi jadi kepala sekolah, nggak ada peran seperti itu. Ya, hanya sebatas mereka mengurus anak, kemudian mereka di dapur dan sebagainya. Masya Allah, dengan datangnya Islam itu memberikan hak yang sama antara kita dengan perempuan, walaupun yang peran kita berbeda. Ya, jadi kalau perempuan itu memang lebih fokus kepada sebagai pendidik, kalau laki-laki itu lebih sebagai penanggung jawab dalam keluarga. Ya, bagaimana keluarga itu mau dibawa itu tergantung dengan peran kepala keluarga, peran ayah. Sementara bagaimana kondisi rumah itu, kondisi anak-anak itu kembali kepada peran ibu. Jadi tahu nggak Bu, perempuan itu nggak putus tuh kewalihannya. Ketika dia belum menikah, lahir, itu walinya kepada seorang ayah. Makanya ketika dia menikah, terjadi ijab kabul itu, artinya sudah berpindah wali perempuan itu kepada suami. Ya, makanya pernikahan itu luar biasa. Berpindahnya tanggung jawab orang tua kepada suami. Ya, dari kita kecil ya, kemudian dididik sampai kita gadis, sampai kita mampu menikah, kita dinikahkan. Ketika ayah kita menikahkan kita kepada seorang laki-laki yang namanya sekarang menjadi suami, suami itu sudah menjadi wali kita. Dia bertanggung jawab penuh kepada diri kita. Ya, sudah sampai di situ. Kemudian ketika misalnya kejadian yang tidak kita inginkan, ketika misalnya suaminya meninggal, ya, kalau dia punya anak laki-laki, maka dia menjadi bertanggung jawab perwalian itu jatuh kepada anak laki-lakinya. Tapi ketika dia tidak memiliki anak laki-laki, maka tanggung jawab perwalian itu bersambung terus ke saudara laki-lakinya. Kalau kemudian misalnya dia punya saudara laki-laki, bersambung kepada pamannya. Artinya nggak pernah putus, sampai dia meninggal pun seorang perempuan itu akan terus diiringi oleh walinya. Betapa seorang mulia itu sangat terjaga, seorang perempuan itu sangat terjaga di dalam Islam. Nah, itu bicara pertama. Kemudian lanjut bahwa seorang perempuan itu Allah anugerahkan rahim yang tidak dimiliki oleh makhluk lain yang namanya laki-laki maksudnya. Ya, tahu nggak Ibu? Coba Ibu katakan. Ketika Ibu lihat di dalam Al-Quran, yang kalimat pertama itu ditulis dalam Al-Quran apa? Apa yang ditulis pertama kali dalam Al-Quran? Lafaz apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyampaikan semua perkataannya itu di dalam Al-Quran. Tetapi Allah terlebih dahulu mengenalkan dirinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada kata rohim di situ. Hebat nggak Bu? Bahwa kita itu punya sifat yang sama di dalam tubuh kita dengan Allah. Jadi nggak main-main. Allah tuh memberikan rahim yang sifatnya itu sama dengan sifat Allah. Dan itu luar biasa. Artinya dari rahim itulah kita bisa memberikan kasih sayang. Ya? Bagaimana Allah menyayangi semua hambanya di muka bumi ini, itu tertuang dalam sebuah organ yang Allah berikan dari hanya kepada perempuan. Itu yang kedua, luar biasa Bu. Jadi secara fitrah sebenarnya kita itu sudah Allah install dalam diri kita, sudah Allah kasih dalam diri kita suatu bentuk kasih sayang. Jadi memang sudah sepantasnya seorang ibu itu memiliki kasih sayang yang penuh kepada anaknya. Udah nggak usah ditanya lah itu Bu, ya sudah pasti dan otomatis. Ya apapun kalau kita sebagai seorang ibu, saya juga seorang ibu, kadang-kala jangankan dalam hal apapun, ketika anak itu minta sesuatu pun gimana cara supaya kita bisa memenuhinya. Nah tetapi perlu kita bingkai mana yang namanya mendidik, mana yang namanya memanjakan, mana yang namanya membiarkan. Nah, ya. Baik, sudah ya Bu, ini pandangan pertama yang harus kita ketahui. Pertama bahwa Allah itu sangat memuliakan kita sebagai perempuan. Itu harus dimiliki dulu loh oleh ibu-ibu. Bahwasanya keberadaan kita ini sebenarnya mulia loh di muka bumi. Bukan hanya sebatas, sudahlah jalani hidup sebagai seorang istri, ibu jalannya udah, pokoknya gimana lah jalanannya nggak seperti itu.
Tetapi ibu-ibu bisa mendapatkan pahala yang luar biasa ketika menjadi seorang ibu. Jadi ada seorang ulama mengatakan bahwa seperti ini, saya itu suka heran loh dengan ibu-ibu yang dia bekerja, bukan orang bekerja ya, bekerja mencari pahala yang remeh-temeh di luar. Kan udah mencari nafkah itu ada tanggung jawab suami ya. Tugas kita adalah bagaimana kita menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita. Pahala itu bisa kita dapatkan luar biasa di rumah sebenarnya. Sementara apapun yang kita dapatkan di luar, ini dalam konteks bukan kondisi misalnya dia orang tua tunggal, bukan ya. Kemudian dia memang terpaksa bekerja, itu sudah merupakan hal yang mampu, dibolehkan, tapi bukan kewajiban. Ketika ibu menghasilkan uang dari kerja ibu dan ibu berikan itu kepada keluarga, itu merupakan sedekah yang ibu berikan untuk keluarga. Sedekah, Bu. Jadi misalnya ibu kerja dapat uang 1 juta di luar, ibu nafkahkan di rumah. Sebenarnya ibu tidak memiliki hak untuk memberikan itu kepada anak dan suami, enggak. Ketika ibu memberikan itu merupakan sedekah ibu kepada keluarga ibu. Nilainya sedekah, Bu. Sementara kalau suami itu merupakan tanggung jawab yang harus diberikan kepada keluarga, kewajiban. Ya, jadi bingkainya itu yang harus kita luruskan. Jadi jangan sia-siakan bahwasanya hakikat kita, ini bingkai pertama yang harus ibu miliki, bahwasanya keberadaan kita sebagai seorang ibu itu merupakan kondisi yang saling mulia yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa, ada rahim dalam diri kita yang Allah lekatkan itu menjadi suatu sifat, suatu nama yang Allah lekatkan pada diri Allah. Dan itu nggak main-main, tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itu hanya diberikan kepada seorang ibu, seorang perempuan. Sempurnalah kodrat seorang perempuan itu ketika dia menjadi seorang ibu. Maka dari itu tanggung jawab kita mendidik anak ini merupakan tanggung jawab yang sangat mulia. Nah sekarang alhamdulillah saya sangat bersyukur nih ada TKIP Baitul Salam di sini. Artinya ini bisa menjadi solusi ibu-ibu di sekitar sini untuk bisa memberikan pendidikan dini ya yang baik gitu ya, nggak jauh-jauh, nggak kemana-mana jauh gitu ya, nganterin anak. Alhamdulillah udah dekat sini. Ya Masya Allah untuk Bu Nana, Masya Allah Barakallah, semoga semakin dimudahkan ya dalam pendirian sekolah ini sampai nanti mungkin bisa menjadi sekolah yang besar, kita doakan. Dan ibu-ibu di sini merupakan luar biasa, ibu-ibu yang sudah memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Kalau saya tanyakan di sini ibu-ibu kenapa sih memasukkan anaknya ke sini? Tentu memiliki tujuan supaya anak saya jadi anak yang baik, supaya anak saya hafal doa-doa. Kenapa diajarkan atau dimasukkan ke dalam TKIP? Jadi bukan hanya sebatas TK-TK saja, tapi juga diberikan nilai-nilai Islam. Tapi ketahuilah Bu, bahwasanya hakikatnya pendidikan adab, pendidikan iman itu sebenarnya harus didapatkan dari rumah. Sekolah itu hanya pendampingan dari rumah. Sekolah itu adalah taklim, sekolah itu adalah pengajaran. Ya. Bagaimana pemberian adab, pendidikan akidah itu berangkat dari rumah Bu. Gitu ya. Ini perlu saya sampaikan. Kadang-kadang orang tua memiliki persepsi, sudah yang penting jangankan itu Bu, saya ini punya rumah Quran. Rata-rata tujuan orang tua di sana itu adalah masukin anaknya supaya hafiz Quran. Enggak, saya bilang enggak bisa seperti itu. Sama-sama kita. Saya sampaikan ketika saya wawancara orang tua, mau tidak anak-anaknya mendampingi anak-anaknya mau dia di rumah. Kalau nggak usah masuk di sini. Maaf ya Bu, saya mungkin agak tegas dalam hal itu. Karena yang namanya hafalan Quran itu 1 jam 2 jam nempel Bu di kepala anak-anak. Tapi kalau nggak diulang lagi di rumah akan lupa lagi. Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu mudah dihafal tapi mudah juga dilupa. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa hafalan itu seperti seekor unta. Kalau nggak kita ikat, maka dia akan lepas. Mengikatnya bagaimana? Mengikatnya dengan murojaah. Maka ketika ada orang tua mendaftarkan di rumah saya rumah Quran, saya sampaikan, saya wawancara terlebih dahulu, mau nggak Bu mendampingi anaknya di rumah? Kalau nggak mau, maaf nggak bisa, saya bilang begitu. Karena akan sia-sia, sayang Bu, sayang. Dia sudah mengeluarkan dana, dia sudah mengantar jemput, tapi kemudian tidak diulang lagi di rumah, akan sia-sia. Gitu ya. Sekarang itu persepsi orang tua itu suka begini, menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah misalnya, atau menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan. Padahal tidak Ibu. Anak-anak itu lebih banyak waktunya di rumah. Jadi kita lah sebenarnya bertanggung jawab memberikan pendidikan akidah. Akidah itu apa? Akidah itu meyakini rukun iman Bu. Akidah itu bagaimana kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada Nabi, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada takdir, qada dan qadar. Itu harus ditanamkan di rumah sebenarnya. Di sekolah itu menguatkan, belajar berhitung bisa di sekolah, belajar menulis bisa di sekolah. Tapi yang namanya pendidikan iman itu sebenarnya harus diberikan oleh orang tuanya. Kalau berbicara parenting, mudah-mudahan tidak sampai di sini saja ya Bu ya. Banyak Bu ilmu parenting itu, ilmu orang tua itu banyak dan sangat luas. Pendidikan akhlak, pendidikan akidah, pendidikan seksual, pendidikan moral atau akhlak tadi ya, kemudian pendidikan akil balik, banyak Bu, panjang. Makanya dulu saya ingat ketika saya punya anak,
Saya ingat seorang guru ngaji saya mengatakan, kalau bisa sebelum anak umur 5 tahun, kita sudah belajar bagaimana kondisi anak umur 5 tahun. Ketika kita punya anak umur 8 tahun, kita sudah harus tahu, sebelum anak kita umur 8 tahun, kita sudah harus tahu bagaimana kondisi anak umur 8 tahun. Dari sisi perkembangan psikologinya, dari sisi perkembangan kemampuan berpikirnya, itu harus kita tahu dulu sebagai seorang ibu dan seorang ayah. Ya. Dan ibu ketahuilah bahwa pendidikan anak itu memang nggak bisa lepas sepenuhnya dari seorang ibu. Harus diiringi juga dengan pendidikan yang dibantu oleh dari seorang ayah. Ya, jadi pendidikan itu akan beda ketika pendidikan anak itu hanya diberikan oleh ibu atau diberikan oleh keduanya, itu beda banget. Percayalah Bu. Ini saya yang coba, maaf dikatakan banyak mengikuti di mana-mana parenting. Itu akan lain ketika pendidikan itu diberikan oleh ayah dan ibu. Maka dari itu, parenting ini nggak hanya diikuti oleh seorang ibu, enggak, tapi juga harus diikuti oleh ayah juga. Gitu ya Bu Nana. Ke depan bapak-bapaknya juga diundang. Sebenarnya diundang, cuman ya mungkin bapaknya kerja atau lainnya. Tapi perlu, yang namanya kita jadikan bahwa anak bukan semata-mata bahwa dia hanya lahir, besar, atau udah gede gitu, nggak seperti itu. Ada tanggung jawab. Mungkin memang kita di dunia ini nggak dapat apa-apa Bu. Ya, jujur, mungkin kita di dunia nggak dapat apa-apa dari kita mendidik anak kita. Tapi akan lain ceritanya ketika di akhirat nanti. Saya ulangi, di dunia mungkin kita nggak dapat apa-apa ketika kita mendidik anak. Paling apa Bu, kalau dia bekerja, dia ngasih, misalnya dia ngasih gitu ya. Kalau nanti anak-anak kita punya kehidupan sendiri, ya, itu kalau dia ngasih. Atau mungkin dia datang ke hari raya, bercerminlah dengan diri kita, ya, betul nggak Bu? Betul. Di dunia kita nggak dapat apa-apa. Tapi lain ceritanya di akhirat. Bagaimana kondisi kita di akhirat itu tergantung bagaimana kita mendidik anak kita di dunia. Ya, itu jaminan untuk kita Bu. Kalau kita hanya asal mendidik anak kita, maka kita juga akan mendapatkan asal ganjaran di sana. Jadi jaminan kondisi kehidupan kita di akhirat, saya ulangi lagi, tergantung bagaimana kita mendidik anak kita di dunia. Benar nggak Bu? Benar kan? Nah maka dari itu, supaya kita bisa, masih punya anak-anak kecil ya. Terlucut banget saya ketika dikatakan seorang ustadz namanya Abi Ihsan ya. Abi Ihsan Bukhari mengatakan bahwa kalau kita mau punya anak yang soleh, kita juga harus soleh. Kalau kita pengen punya anak yang soleha, kita juga harus soleha. Jauh panggang dari api Bu, kalau misalnya kita pengen anak yang baik. Tapi itu digantikan oleh api. Makanya ketika itu menjadi suatu bentuk kecanduan yang dilakukan oleh anak-anak kita, ketika kita, waduh kamu main HP terus nih, sini HP-nya mama ambil. Anaknya marah nggak? Marah. Karena sebenarnya hakikatnya kita itu nggak ngambil HP anak Bu, tapi kita mengambil orang. Anaknya berapa Bu? Umurnya ya ini 6 tahun. 6 tahun sekolah di sini juga dia tuh, jadi kalau ada apa-apa, kalau minta apa itu dia selalu marah gitu loh. Gimana cara Marahnya gimana Bu? Ngamuk, tantrum? enggak. Mama aku pengen ini loh, padahal tanpa dia ngebentak saya juga pasti saya kasih gitu istilahnya. Jadi kalau ada apa-apa dia selalu marah duluan dia kalau ngomongnya Sambung-sambungan berkaitan ya. Bagaimana kondisi ketika kita hamil, emosi ibu ketika hamil ya. Kemudian bagaimana juga respon orang tua, misalnya ya orang tua kalau masih tinggal sama orang tua, kakek neneknya. Bagaimana juga respon suami dan bagaimana juga kondisi lingkungan di sekitar. Mungkin tidak dari keluarga ibu, tapi mungkin bisa jadi dia mencontoh tetangga, bisa jadi gitu kan, atau dia mencontoh pamannya, bisa jadi. Jadi perlu ibu ketahui bahwasanya hakikatnya anak-anak itu fitrahnya mencintai kebaikan. Ya, ini yang harus kita bingkai Bu. Ya, anak-anak itu fitrahnya mencintai kebaikan, cenderung pada kebaikan. Ya, makanya dikatakan dalam sebuah hadis bahwa hakikatnya Allah itu menciptakan kita dalam kondisi fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan apakah dia Yahudi, Nasiri itu dengan dia, ibu setengah berjongkok, katanya sampaikan apa yang ibu inginkan. Nah, kami siapa Bu? Adam. Nah, Adam sebenarnya kalau minta sesuatu ke ibu, ya nak ya, gimana cara ngomong baik-baik? Ibu, Adam mau itu nggak perlu marah-marah, karena marah-marah itu datangnya dari syaitan. Gitu. Kalau kita ngikuti perbuatan syaitan, artinya kita bertemu dengan syaitan terus belakangnya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Ya, nah itu salah satu cara. Yang kedua bisa dilakukan ketika mau tidur.
Bisa Ibu bacakan kisah-kisah. Kisah-kisah macam-macam Bu. Kisah sahabat yang sabar, bagaimana kesabaran Rasulullah itu dulu, ya. Bagaimana Rasulullah itu dia tetap sabar walaupun di sekitar dia itu sabar. Saya sampaikan juga. Saya itu buka rumah Quran, kok anak-anak didik saya itu bisa sampai 5 juz, 7 juz Bu. Anak saya mentok di 3 juz. Malu nggak saya? Malu sebenarnya, tapi saya kembali lagi kepada Allah. Oh, saya nggak boleh niatkan seperti itu. Nggak mudah memang Bu. Ibu-ibu doa. Bahkan ya Allah, jadikan anakku Adam sebagai anak yang baik, yang tidak pemarah ya Allah. Karena pada hakikatnya Engkau yang memiliki jiwa-jiwa kami, Engkau yang memiliki diri-diri kami ya Allah. Jadikan anakku Adam sebagai anak yang baik, yang tidak pemarah. Yakinlah bahwa doa orang tua akan diijabah. Ya, begitu ya Bu. Allah bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana, wali murid dari Felisa Putri Ramadhani. Ini Umi, saya mau bertanya. Kami kan sebagai orang tua lagi belajar untuk mendidik anak supaya anak ini tidak selalu dituruti kemauannya. Contohnya seperti misalkan anak saya ini kan masih tinggal sama orang tua dan memang tinggal sama orang tua. Jadi kan namanya orang nenek sayang sama cucu beda kan, jadi dengan orang tua mengajarkan anak supaya tidak selalu keinginannya itu tanpa saya istilahnya sadari si neneknya ini menuruti kemauan anak gitu. Jadi sikap kami sebagai orang tua ini bagaimana ke orang tua menyampaikannya supaya anak ini sama neneknya ini bagaimana Umi gitu. Jadi ini permasalahan keluarga muda juga ya Bu. Jadi memang kalau sudah main HP atau main sama temannya gitu dia sudah lupa waktu. Kalau suruh pulang, iya Bu bentar, iya Bu bentar. Anak itu nggak punya kemampuan untuk berpendapat, ya. Kadang-kadang kita jauh memperlakukan, oh dia juga manusia loh Bu. Dia punya hati, dia punya pemikiran, ya. Jangan kita menganggap bahwa dia adalah anak yang memang harus bisa kita kendalikan, kita suruh-suruh, kita marah-marah, dan parahnya lagi itu tempat limpahan kemarahan kita. Kadang-kadang kan sering begitu ya Bu, kesel sama suami, marahnya ke siapa? Anak. Tadi siapa nama anaknya? Hanif. Misalnya Bu, Hanif mau main ya. Nah, gitu. Kita sampaikan, aturan sedikit-sedikit aja Bu, tapi bertahap. Hanif misalnya hari pertama, Hanif kalau mau main harus izin ibu dulu ya. Kalau nggak izin berarti Hanif nggak boleh main. 1 hari pertama. Sudah berjalan tuh 3 hari. Hanif mainnya boleh dari jam 4 sampai jam setengah 6 ya Nak. Kalau Hanif nggak mau main seperti itu, mau nggak? Puas nggak? Jadi gini, mari kita tarik dulu. Hanif sekarang mainnya ada waktunya Nak ya, batasi waktunya ya. Karena ternyata Hanif kalau misalnya mainnya terlalu capek, besoknya tidurnya kesiangan. Apalagi, pokoknya cari alasan begitu lah Ibu, carilah memang Ibu tahu apa. Enggak kok Bu, misalnya Hanif bisa kok bangun pagi, bener, yakin, gitu kan. Coba kita lihat ya Ibu, biarkan Hanif main, tapi coba kalau besok bangunnya kesiangan berarti jatah mainnya dikurangin ya. Kita lihat, misalnya itu terjadi, Hanif, di hari yang kedua, peraturan yang kedua ya Bu, Hanif mulai sekarang mainnya dari jam 4 sampai jam 5 saja ya. Nah, seasik apapun Hanif main, yang rumah pulang ya Nak ya. Ya. Jadi ini luar biasa Bu, ini pembelajaran yang kita semua ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal Ibu. Ya Ibu nggak usah khawatir ya. Karena kalian namanya juga uang-uang yang kita pakai sekalian untuk makan kita dan makan anak itu ya. Karena kan mau nggak sengaja terpakai. Insya Allah Bu, jadi sesuatu yang tidak dihisap oleh Allah. Kita adalah lupa dan tidak sengaja. Jadi kalau kita tadi kata dari Tuhan, pertanyaan Ibu, kalau misalnya nggak sengaja kepake, dosa nggak? Insya Allah mendapatkan ya. Karena kasih sayangnya Ibu berikan untuk bagus, bagaimana Ibu ngurus bagus itu sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bismillah ya. Ada si. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
jangan mantul. Jangan alham, jangan ya, tapi alham. Kemudian jangan ham, jangan h besar, ya h kecil. Ya, kalau kita salah baca, alham itu artinya segala puji. Ya, kalau alham segala kebinasaan. Nah, beda arti itu, salah huruf, salah arti. Ya, alham, harus ya, ham. Kemudian jangan tapi du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Semuanya 2 harokat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka pakai ain, jangan kana ya. Kana budu. Ulang ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, nah ini baru pakai H besar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, an'am ya, ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan an'am dulu. An'am. Jadi di tengah-tengahkan am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil